Oh, suara saya sudah terdengar. Sudah merasa. Oke, baik. Terakhir kita sudah membahas sampai sini dari matan Lubul Usul karya Syekhul Islam. Wal asahhu annaha haqiqatun fil wujubi lughatan 'alal asah. Ini setelah sudah dibahas bahwasanya makna-makna amar selain walaupun hukum asalnya untuk kewajiban lil wujub, tapi juga dia secara majaz bisa lin nadab, lil ibahah, bahkan untuk yang selain itu sampai 26 makna. 25 makna selain wujub. Kemudian kata Syekhul Islam wal asahu annaha haqiqatun fil wujubi lughatan al asah ya. Jangankan secara istilah, secara haqiqah lugawiyah pun memang makna amar adalah lil wujub. Menurut pendapat yang benar. Wa annahu yajibu i'tiqad, dan makanya wajar kita dapat di buku-buku usul fiqh itu mendalilkan konsep al-amr lil wujub itu dengan dalilnya dalil lugawi atau dalil urfi juga. Kita bisa sebut demikian. Ini selalu dikatakan ahlul lughah gitu. Mengatakan memahami bahwasanya orang yang tidak melaksanakan amar itu sebagai orang yang lancang, orang yang tidak taat. Begitu. Ya. Kutipan-kutipan seperti itu kita dapat banyak dalam Al-Mustasfa, dalam Al-Mahsul. Ini menunjukkan bahwa memang secara bahasa menunjukkan kewajiban. Kadang-kadang dibawa juga urfnya mereka bahwasanya orang Arab kalau majikan bilang ke budaknya iskinimaan, bawa kasih minum saya. Kalau budaknya nggak melaksanakan maka budaknya dikatakan melakukan perbuatan buruk. Kalau nggak wajib, nggak jadi perbuatan buruk dong. Misalnya sunnah, iskinimaan, sunnah. Kalau budaknya nggak ngelaksanain ya nggak masalah berarti. Karena apa dipermasalahkan? Berarti amr lil wujub. Begitu. Secara lughah juga. Wa nahu yajibu i'tiqadul wujubi biha qabla al-bahth, dan ini sudah kita bahas juga bahwasanya pada dasarnya kita ketika mendapatkan dalil memerintah, maka kita mula-mula kita fahami sebagai kewajiban sebelum kita meneliti. Tapi ingat, kita saja meyakini sebagai kewajiban, adapun kita tergesa-gesa berfatwa dan kita istiqro'nya bukan, kita belum melakukan istiqro' yang luas, maka ini kecerobohannya. Enggak begitu yang dimaksud para ulama. Ketika kita nemu ayat, nemu hadis, nyuruh sesuatu, kita nggak tahu dalil lain, oke, buat kita menganggap saja dulu itu wajib. Tapi berfatwa enggak, karena syarat mufti ada. Disebutkan nanti di akhir matan, dan bagi yang sudah belajar al-Waraqat pun tahu di akhir ada matan, ada pembahasan syarat mufti. Mufti ya, lagi mujtahid. Dimana nggak bisa sembarangan berfatwa kalau cuma baru modal satu ayat atau satu hadis. Dia harus tahu an yakuna aliman bil far'i apa khilafan wa ijma'a. Dia mesti tahu perbedaan pendapat dalam fikih, dan hal yang dijema'kan juga sama. Ya. Oke. Wa annahu yajibu wa annaha in waradat ba'da hadrin aw isti'dzanin fal ibahah. Ini sudah kita bahas belum sampai sini? Bang Zul, sampai sini udah belum? Fal ibahah. Kalau catatan saya sudah, tapi saya khawatir belum. Kalau apa kita Sudah, singgung Ustaz. saja. Sudah ya. Berarti tinggal masalah yang baru ya. Oke. Jadi saya ulang saja artinya agar kita ingat lagi, yaitu kalau ada amar, ayat atau hadis tentang amar, dia datang setelah hadhr, setelah larangan. Umpamanya ada perintah amar untuk berburu, setelah tadinya ada larangan berburu. Ini orang yang berihram nggak boleh berburu, haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqtulus sayda wa antum hurum. Oke. Ini hadhr. Itu
larangan. Jadi kemudian datang amar setelah itu. Wa idza halaltum, apa ayatnya? Wa idza halaltum fastodu. Kalau kalian sudah tahalul, maka berburulah. Apa maksud berburu di sini, apakah amar di sini artinya wajib berburu? Habis tahalul berburu wajib. Hah? Berburu al-baik, ya. Berburu jajanan Daud, berburu kebab. Hari ini apa berburu burung tuh ada di Masjidil Haram ada burung? Enggak lah. Apalagi kalau burungnya di tanah haram ya, oh nggak boleh diburu. Mau berburu keluar dulu ke Tanim, ya keluar tanah haram berburu di sana. Enggak. Kenapa? Kan amar Ustaz, amar lil wujub. Ya betul. Tapi di sini ada korinan menggeser dia dari wujub. Apa korinannya? Wuruduhu ba'dal hadri. Wuruduhu ba'dal hadri. Ini adanya amar di sini setelah sudah dilarang. Setelah sudah dilarang. Maka itu majik jadi korina, berarti amar di sini bukan menunjukkan kewajiban tapi kebolehan. Hal ibah. Aw isti'dzanin, atau juga amar tersebut setelah minta izin. Minta izin. Maka kalau seandainya diperintahkan silakan. Ya. Maka itu tidak menunjukkan kewajiban tapi menunjukkan kebolehan. Karena orang minta izin. Secara bahasa juga begitu, kita sadar kalau Pak boleh nggak begini? Lakukan. Nah, itu bukan artinya kewajiban tapi pembolehan. Wa nasighatan nahi ba'dal wujubi litahrim, seperti yang juga sudah kita bahas bahwasanya kalimat-kalimat nahi yang ada setelah kewajiban itu untuk tahrim. Jadi kita bisa buat petanya begini. Dan wajib di sini ya. Wajib. Ini mubah. Oke, ini haram. Mula-mula tadinya haram, terus diperintah amar, berubah jadi apa? Geser ke mubah. Sebentar, jangan di sini, di atas. Amar itu kan tadinya mula-mula menunjukkan pada wajib kan, secara hakikahnya. Tapi di sini terpalingkan sehingga sampai dimubah aja. Adapun kalau nahi, nanti ada bahasan lagi tentang nahi. Cuma seringnya pembahasan nahi itu ulangan dari pembahasan amar. Nahi setelah kewajiban, tadinya wajib. Kemudian dinahi. Maaf, ya dilarang. Hakikahnya apa nahi? Apa hakikahnya nahi? Hakikahnya amar untuk wajib. Hakikahnya nahi larangan untuk apa? Haram. Untuk haram. Om. Itu mempan sampai haram. Berlaku di sampai haram. Ya. Jadi kalau haram diperintah jadi mubah. Nah, ini tentu konsep dasarnya. Jadi mubah. Wajib dilarang jadi apa? Jadi haram. Dan ini menguatkan lagi. Saya nggak tahu sudah pernah saya bahas belum di kelas ini. Menguatkan lagi konsep bahwasanya idza ta'aradul apa? Ta'aradul mani'u wal muqtadi. Ya sekali lagi, idza ta'aradul mani'u wal muqtadi apa? Qaddimal mani. Quddimal mani'. Quddimal mani'. Ini lagi-lagi menguatkan konsep ini. Bahwa larangan itu lebih kuat daripada perintah. Sampai kalau kelihatan bertolak belakang, perintah dan larangan dimenangkan larangan. Gitu.
Di sini salah satu bentuk buktinya adalah di sini di antara. Haram diperintah, mentok mubah, nggak nyampe wajib. Tapi wajib dilarang. Set, jadi haram. Berarti lebih kuat pelarangan. Juga kaidah yang agak mirip adalah darul mafasid apa? Muqaddamun ala jalbil masalih. Ini juga mirip berarti. Senada. Ada jalbil masalih, kan amar jalbil masalih. Ya. Dalam mafasid berarti nahi sifatnya. Ternyata lebih dimenangkan darul mafasid daripada jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Ketika maslahat dan mafsadah sejajar, setara, dimenangkan larangan. Gitu. Makanya kalau misalnya, wah maslahat maslahat apa maslahat? Mencegah apa? Mencegah HIV AIDS dan hamil di usia sekolah, bagi-bagi alat kontrasepsi di sekolah. Ini masalah. Ada mafsadahnya nggak? Apa mafsadahnya? Potensi zina Ya lebih jadi besar. Siswa sekolah jadi, oh berarti negara ridho dong. Kita berzina itu difasilitasi. Saya nggak bilang secara eksplisit, tidak secara implisit. Dan saya belum pernah dengar ada pernyataan eksplisit ya dari sejumlah yang mencukupi dari pejabat-pejabat tuh mengecam perzinaan anak sekolah tuh kita belum dapati. Soalnya kalau isi kondomnya adalah jangan dekati zina, mungkin lain cerita lah. Ini bungkus kondomnya. Wah, ayat nggak usah ayat, mungkin nanti takut di blasphemy ya. Apakah imbauan jangan berzina? Gunakan setelah sudah menikah misalnya contoh seperti pembelaan sebagian politisi itu untuk yang menikah. Oke, berarti ada anak sekolah sudah menikah dan dalam pandangan Islam sah-sah saja. Ya walaupun hukum kita melarang untuk usia tertentu ya. Dan itu pun ada dispensasi. Oke, let's say dia masih sekolah sudah nikah karena dapat dispensasi. Oke, dia berarti bisa menggunakan. Tapi lepas daripada itu kita nggak bisa pungkiri bahwasanya pernyataan seperti itu, peraturan yang seperti itu, husnuzon kita niatnya bagus, tapi kita bilang, oke, darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Itu mafsadah besar. Indonesia belum merasakan aja mafsadahnya yang benar-benar terasa banget. Negara-negara barat sudah merasakan sekarang. 100 tahun lewat sudah dari merebaknya pergaulan bebas di negara-negara barat, mereka sekarang serba salah terhadap imigran. Kenapa negara barat serba salah sama imigran? Kenapa? Negara barat kenapa serba salah sama imigran? Apa nih usul fikir terapan? Kenapa serba salahnya? Ada yang tahu nggak? Harga dirinya terguncang. Oke, agak digunjang. Tapi kenapa dibiarin, diizinkan, argumennya nggak cuma HAM loh. Argumennya nggak cuma HAM. Ada yang lebih penting daripada HAM. Cuma kadang-kadang argumennya kelihatannya di permukaan tuh HAM. Oh, kita membela hak imigran. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Apa argumen? Alasan terkuatnya apa sebenarnya? Karena kalau imigran ini nggak datang dan nggak kerja di negara-negara barat, apa yang terjadi? Produktivitasnya menurun mereka kan, jumlah penduduknya. Bisa kolaps. Keluar gitu semua imigran Asia dan Afrika ya. Keluar tuh dari Amerika Serikat, dari Australia, dari Rusia. Eropa. Keluar ya, pulang, balik ke Asia, balik ke Afrika. Kayak apa tuh? Bingung mereka, serba salah. Anak-anak bingung, aduh gimana jadi Islam menyebar nih di Eropa nih, serba salah. Atau sebagian atau banyak imigran kan akhlaknya nggak benar ya. Wah, mereka bikin kacau nih. Atau minimal gaya hidupnya beda dengan orang barat. Merusak dalam tanda kutip ya, apa yang selama ini moral dibangun gitu. Ya. Senjangan tapi nggak bisa ditolak. Serba salah karena kalau nggak ada mereka. Kenapa itu terjadi? Awalnya gara-gara apa awalnya? Apa yang terjadi? 100 tahun lalu apa yang terjadi? Kerusakan moral, dekadensi karena orang malas beranak, malas nikah. Terasa sekarang. Indonesia mau kayak gitu. Mungkin Indonesia nggak 100 tahun, mungkin 200 tahun. Tapi ya naudzubillah dzalik. Indonesia masih banyak stoknya sekarang. Tapi naudzubillah dzalik. Naudzubillah dzalik. Sekarang kita hati kita tuh lebih tenang dengar orang zina daripada orang nikah lagi. Bukan kita sih, mungkin itu banyak orang. Itu kalau di barat anak tangga di barat kita, teman kita udah zina. Ya oke lah ya. Tapi teman kita nikah lagi, wah. Saya nggak bilang selalu nikah lagi itu solusi, tapi ya tolonglah.
Ini balik lagi ke konsep barusan Darul Mufassir Muqaddamal Al Jalmal Salih. Sering kebijakan-kebijakan tuh cuma melihat sisi maslahatnya aja. Oh, nggak apa-apa judi. Ya, oh nggak apa-apa alkohol. Oh nggak apa-apa, oh nggak apa-apa ganja. Oh nggak apa-apa. Masalahnya lupa Mafsadat. bahwa Islam tuh ketika mengharamkan sesuatu itu nggak cuma bukan karena dia tuh nggak ada masalah sama sekali, nggak gitu, nggak. Seringnya nggak begitu. Seringnya justru ada masalah, tapi sebagaimana kata Allah, qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhum akbaru min naf'ihim. Oke. Balik ke sini jadi kita bisa lihat ternyata usul fikih juga menggambarkan konsep yang mirip bahwa haram diperintah mentok mubah, tapi wajib dilarang jadi haram. Gitu ya. Dan ini banyak dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dari hadis misalnya kita bisa lihat Nabi SAW bersabda, hadisnya di Arba'in, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu masatnu wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Sering dibawakan lafalnya begitu oleh para fuqaha dan usuliyin ya. Walaupun kalau di Arba'in Nawawiyah fa'tu minhu masattum itu lebih belakangan dibandingkan idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jadi Nabi SAW ketika melarang mengatakan kalau aku suruh maka lakukan semampu kalian ya, tapi kalau dilarang maka jauhilah gitu. Jadi ketika diperintah ada kata-kata fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Jadi lebih nggak sekuat. Kalau larangan jauhilah ya, langsung nggak pakai jauhilah semampu kalian gitu ya. Kita tidak pungkiri larangan juga ada unsur istitoah di situ, ada pertimbangan istitoah. Tapi teks hadisnya tidak menyebutkan itu secara eksplisit. Ini menguatkan paparan para ulama bahwa al-mani' lebih kuat daripada al-muqtadi. Ya, an-nahi lebih kuat daripada amr. Oke. Wa nasighatan nahi ba'da wujubin litahrim, dan bahwasanya habis wajib kalau dilarang jadinya haram. Jadinya haram. Ya. Oke. Allahu a'lam. Sini juga dibawakan konsep barusan oleh Syekhul Islam dalam syarah beliau. Kata beliau gini, wa furriqa bi anna muqtadan nahyi wa huwa tarku muwafiqun lil asl. Ini argumen penguat bahwasanya melarang ya muqtadu dari pelarangan itu meninggalkan itu sesuai dengan asal. Asalnya manusia itu melakukan apa meninggalkan. Pada asalnya kita tuh sedang melakukan sesuatu apa sedang meninggalkan sesuatu? Meninggalkan sesuatu. Meninggalkan kan, ya kan gitu. Saya ada perintah sholatlah. Berarti ya, kita sedang tidak sholat, terus disuruh sholat. Oke, berarti dari enggak ngapa-ngapain. Jadi Dari sholat, meninggalkan jadi menuju melakukan. Tapi kalau jangan korupsi, jangan buang sampah sembarangan. Kita kan emang lagi ngapa-ngapain. Oke, jangan. Nah, jadi dari situ mana yang kelihatannya butuh perpindahan dari pokok aktivitas kita. Perintah. Perintah itu Dari kita yang berubah meninggalkan dari aktivitas kita sekarang jadi melakukan sesuatu yang diperintah. Bersedekahlah, bantulah anak yatim. Ya. Dari statis ke dinamis. Iya betul, dari statis dari nggak ngapa-ngapain jadi melakukan sesuatu. Tapi kalau nahi dari sudut pandang ini maka dia sesuai dengan asal. Dari sudut pandang ini ya, sesuai dengan asal, yaitu jangan korupsi, jangan selingkuh, jangan buang sampah sembarangan, jangan melanggar lampu merah. Kan kita emang lagi ngapa-ngapain. Nah, maka sesuai dengan asal, karena itu dia lebih kuat. Kemudian juga kata beliau, wabi ananah ya lidaf il masyarati wal amro litahsil masalah, litahsilil masalah, wa tina usyari bil awali asyad. Nah, itu yang tadi kita sudah paparkan bahwa amar itu untuk maslahat, nahi untuk menghindarkan mudarat, dan perhatian syariat terhadap menghilangkan mudarat lebih dikedepankan, Allah al-misal. Oke. Mas'alatun. Al-asahu annaha li talabil mahiyati wal marratu daruriyah. Yang lebih benar sebenarnya amar itu tidak harus berkali-kali. Itu maksudnya beliau. Yani li talabil mahiyah, untuk meminta hakikat dari perbuatan itu sendiri aja. Nanti lebih dalam tentang nahi kita bahas di tempatnya insyaallah. Syekhul Islam juga begitu. Ya. Lu ntar bahas lebih dalam tentang nahi di tempatnya.
Di masalah an-nahyu qida'u kafin. Jadi apa mahiyah dari yang diperintahkan? Itu melakukan perbuatan itu. Sholatlah ya, yang penting sholat. Zakatlah, tunaikan zakat. Yang penting tunaikan zakat. Ini mau berapa kali, mau berkali-kali. Itu gak urusan. Berarti yang penting dilakukan. Tapi wal marratu daruriyah, mau nggak mau sekali minimal. Kami perintah sekali minimal. Berarti dari sini madzhab Syafi'i dalam usul fikihnya mengatakan sama aja mengatakan al-amru yaqtadi takror apa layak dari takror. Berkonsekuensi diulang-ulang apa enggak diulang-ulang? Layak takdir takror. Layak dari takror. Ya, tidak memberikan keharusan untuk dilakukan berulang. Oke Ustaz, berarti saya cukup sholat 5 waktu sekali seumur hidup. Ini saya sholat isya udah cukup, nggak usah sholat isya lagi. Betul. Andai dalilnya bunyinya cuma kata-kata sholatlah isya, titik. Tapi perintahnya nggak begitu. Perintahnya sholatlah isya, yang makna perintahnya ya tentu dikumpulkan ayat Quran dan hadis. Ini makna perintahnya, simpulannya adalah lakukanlah sholat isya setiap kali syafaq merah itu hilang dari langit. Begitu ya? Kan makna gitu. Aqimis sholat tali dulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Terus ada hadis-hadis tentang waktu-waktu sholat. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa syariat memerintahkan kita sholatlah isya setiap kali mega merah hilang. Gitu ya? Oke, pertanyaan saya, mega merah selalu ada nggak tiap hari? Selalu ada dan selalu hilang kemudian. Ada hilang, ada hilang, ada hilang. Berarti sholat isya tiap hari. Itu aja. Ya. Tentu ini konsep dasar. Nanti ada pengecualiannya. Pengecualian misalnya kalau terjadi hari yang sangat lama seperti di zaman Dajjal. Maka kita tetap sholat isya berkali-kali. Meskipun awan merahnya cuma sekali. Gitu ya. Tahu nggak gimana cara tutorial sholat 5 waktu di hari pertama Dajjal muncul? Gimana? Kan hari pertama Dajjal muncul itu sehari bagaikan berapa lama sehari? Setahun. Oke, sahabat tanya, pertanyaan sahabat mantap ya. Mungkin kalau kita pertanyaannya aneh-aneh. Kalau sahabat bertanya tentang apa yang ada di benak mereka, apa yang memenuhi pikiran mereka. Dan ini kita bisa lihat ya bagaimana jamaah pengajian hari ini kualitas pertanyaan dengan kualitas pertanyaan jamaah pengajian majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat nanyanya gimana? Para sahabat nanya gimana? Gimana sholat tuh? Gimana sholat kayak gitu? Hari tersebut. Kata Nabi, ukdurulah di kira-kira saja. Para ulama jelasin, misalnya Imam Suyuti jelasin, ya yakni maksudnya sehari yang bagikan setahun itu kita tetap sholat 5 kali 360 hari. Kurang lebih gitu ya. Tetap. Jadi kita perhitungkan. Dan ini isyarat adanya jam. Isyarat adanya apa? Adanya jam. Ya, isyarat bahwasanya manusia kelak tidak lagi bergantung pada alam untuk menentukan jam berapa. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Insya Allah paham. Gitu ya, gini kan. Kan zaman Nabi orang nentuin jam gimana? Ngelihat langit, ngelihat bayangan. Matahari, ya. Gitu ya. Nah, tapi di sini Nabi kayak udah ngasih, nanti kalian tuh bisa di zaman Dajjal nanti kalian udah punya alat tertentu untuk ngitung. Zaman Dajjal, zaman digitalisasi Ustadz itu. Mungkin kita bilang gitulah. Jadi kita udah bisa ngitung nih. Kan yang dipengaruhi Dajjal kan cuma ya alam aja kan, maksudnya alam. Jam kita enggak, tetap aja jam kita tetap aja atau sesuatu seperti jam gitu mungkin. Wallah alam, kita nggak tahu juga jam yang seperti kita sekarang gunakan ini masih bertahan apa enggak di era Dajjal. Ya wallah alam, bisa jadi sebelum era Dajjal udah kolaps, udah berganti model semuanya. Wallah alam. Tapi intinya ada mekanisme tertentu menentukan waktu tidak bergantung pada alam. Jadi kita bisa kira-kira karena jam digital kita aja atau jam analog kita aja itu muter-muter terus kan, meskipun matahari diperlambat gitu ya atau bumi rotasi diperlambat, tetap dia muternya normal, nggak bergantung pada alam. Sama Dajjal kita bisa ngitung. Nah, itu aja tuh waktu hari-hari tersebut itu baru kita sholat berkali-kali meskipun tidak aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr tadi. Meskipun syafaq merah nggak muncul berkali-kali. Nah, itu juga dianalogikan ke kasus puasanya orang di Islandia misalnya contoh. Itu juga berlaku hadis tersebut.
Tapi lepas dari itu normal orang sholat atau kondisi normal pada dasarnya, dan hukum bicara kondisi dasar itu mengatakan bahwa amr aja itu tidak menunjukkan pengulangan, kecuali kalau ada pengulangan di syarat-syarat dari amr tersebut atau ada qarinah. Nah, kan kita bicara hukum asal gitu ya. Dalil urfinya atau lugawinya juga bisa dikatakan begitu, bahwa kalau ada majikan bilang kepada budaknya iskinimaan, ambilin saya minum, atau bahasa kita bikinin teh manis dong bang, maka dia bikin sekali, apakah dia habis itu bikin lagi, terus bikin lagi, terus bikin lagi sampai meja kita penuh dengan teh manis? Mas, apa nih mas, kan bapak tadi nyuruh saya bikin teh manis. Ya saya nyuruh anda, betul, iya udah ini saya lakukan terus, lakukan lagi, lakukan. Enggak. Nah, berarti amr cara uruf aja itu tidak menunjukkan pengulangan. Coba kalau ada qarinah ya menunjukkan pengulangan. Makanya perintah haji kata Nabi SAW cuma sekali gitu. Ketika ada sahabat nanya, apa tiap tahun? Afikul yamin ya Rasulullah, kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya bilang iya, nanti jadi wajib betul tiap tahun. Dari situ terfahami. Berarti Nabi ketika nggak bilang berulang-ulang, perintah haji hanya sekali. Walillahi al nasi hijul baiti, sekali cukup. Juga di sini berarti tidak diharuskan perintah itu dilakukan sesegera mungkin. Maka kata Syekhul Islam, wa annal mubadiru mumtathil. Nah, orang yang melakukannya sesegera mungkin itu dia dianggap telah melakukan perintah. Ini syarat dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, bahwasanya Madzhab Syafi'i bilang perintah tidak menunjukkan faur, keharusan dilakukan sesegera mungkin. Dibandingkan isu pertama nih, isu agak lumayan pelik sedikit ya. Karena kalau yang pertama kita ngerti gampang, tapi kalau yang kedua nih agak berat. Makanya beberapa mazhab selain mazhab Syafi'i itu lumayan deh serius bilang al-amr itu yang tadi al-faur ya. Tapi dalil Syafi'iyah adalah haji juga, sebagaimana layak tadi takror dalilnya haji, juga layak tadi al-faur dalilnya haji. Di mana perintah haji menurut Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, kata beliau diwajibkan di tahun ke-5 Hijriyah. Tapi Nabi baru haji tahun 10 Hijriah, 5 tahun jaraknya. Berarti Nabi sendiri nggak melakukan haji sesegera mungkin. Laisa alal faur. Kalau ada yang bilang, Ustadz, tapi kan waktu itu Mekah memang sedang dikuasai oleh musuh. Oke, Nabi nggak haji juga tahun 8, Fatu Mekah. Udah Fatu Mekah bulan Ramadan, Dzulhijjah Nabi nggak haji. Ada haji betul, tapi Nabi nggak ikut. Nabi cuma nyuruh Attab bin Asid jadi pimpinan haji. Tahun 9 Nabi haji nggak tahun 9? 9 Hijriah. Juga nggak haji. Tapi ada haji, Nabi nyuruh Abu Bakar. Berarti Nabi sendiri, dalam tanda kutip ya, menunda amr untuk dilaksanakan. Nah, diambil dari situ pelajaran oleh Syafi'i, berarti al-amr layak tajal faul. Ustaz, bagaimana dengan budak? Kalau disuruh tuannya bikinin saya teh, terus nanti, bukankah dia dianggap buruk? Kita bilang, itu ada qarinah berarti. Ada qarinah. Cukup, ada pertanyaan dari Ustadz Abi. Apa karena pada asalnya kita nggak ngapa-ngapain sehingga semua turuk tidak butuh niat, sedang betul sekali, itu salah satu argumennya juga. Turuk tidak butuh niat. Hanya saja dia butuh lillahi ta'ala untuk jadi pahala. Ini sekedar untuk taraf kita nggak berdosa, itu ya kita dianggap tarikun lizina, tarikun, meskipun kita nggak secara sadar, tapi kita benar-benar baru dapat ajarnya kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang. Insyaallah lanjutannya kita bahas di teman mendatang tentang kodok ya. Apakah kodok butuh dalil baru ataukah cukup dengan dalil yang pertama? Ini isu serius. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.